the way every day goes. Halo guys, kami dari kelompok 2 akan mewawancarai beberapa mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mengenai peran komputer di bidang pendidikan. Check it out! Apa saja contoh pengaplikasian komputer atau teknologi yang biasa digunakan dalam bidang tugasnya? Contoh pengaplikasiannya seperti Microsoft Word atau Microsoft Office, dan juga itu seperti PowerPoint. Misalnya untuk ngebuat makalah gitu kan, atau untuk membuka soft-filenya buku-buku, kan HI butuh literasi juga kan. Pertama menggunakan laptop. Nah itu kami biasanya kalau laptop itu untuk membuat makalah atau PPT. Nah ada juga handphone. Nah handphone itu kami biasa gunain buat absen atau buat video ataupun foto buat pengumpulan tugas. Biasanya saya pakai media sosial seperti aplikasi desain, video konferensi, dan sistem informasi akademik. Biasanya saya pakai sebagai media sosial, aplikasi desain, video konferensi, dan sistem informasi akademik. Apa manfaat utama penggunaan komputer dalam bidang tugas Anda? Manfaatnya itu seperti memudahkan pekerjaan kita serta agar lebih efisiensi dalam waktu. Jelas, karena fiturnya bahkan lebih lengkap dari handphone ya. Jadi kalau untuk ngebuat makalah atau PPT gitu, ya jadi bisa maksimal lah gitu. Itu memudahkan saya dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, efisien waktu, jadi tugas saya lebih cepat selesai dan juga cepat pengumpulan. Teknologi mempermudah penyebaran informasi, riset, dan komunikasi publik. Teknologi mempermudah informasi ya, kita mengambil informasi dari luar, jadi kita bisa mempermudah mencari informasi lah yang di luar gitu. Kira-kira apa aja dampak positif yang kakak rasakan dari penggunaan komputer tadi? Memudahkan pekerjaan kita dalam menyelesaikan permasalahan komputer sehari-hari, dan juga untuk memudahkan pekerjaan kita. Mempermudah mencari informasi lah ya kan untuk kalau teknologi ya. Terus juga bisa jadi kayak multitasking gitu juga kan. Kalau misalkan ada handphone, ada komputer gitu, jadi kayak mencarinya nggak susah gitu cari-cari informasinya. Pertama tadi saya jadi lebih cepat mengumpulkan tugas. Yang kedua, jadi lebih mudah mencari jawaban dari tugas. Dan yang ketiga, lebih cepat mengerjakannya dan mencari tahu gimana sih cara ngerjain tugas ini. Lebih mudah cari data, bangun relasi, serta kembangkan kreativitas lewat konten digital. Kita bisa lebih mudah cari data, bangun relasi, serta kembangkan kreativitas lewat media sosial. Dampak negatifnya yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan komputer di bidang tugas tadi. Itu misalnya kita terdistraksi dengan teknologi itu, dan seperti ketergantungan dan juga duduk berlama-lama di depan komputer bisa menyebabkan efek samping. Lebih kayak mungkin lebih banyak wasting time aja sih sebenarnya. Karena kan main-main teknologi itu kayak nggak ingat waktu ya. Kadang juga beberapa tugas tuh gara-gara ada komputer juga kadang ngawur gitu. Kayak banyak gitu. Aku jadi lebih agak males ya buat nyari-nyari referensi yang lain. Jadi aku lebih gunain AI buat ngerjain tugas. Terus yang kedua juga karena aku ngerasa kalau itu cepet yang ngerjain tugasnya, jadi nanti aja deh dulu, jadi makin lama gitu ngerjainnya, suka tunda-tunda waktu. Caranya risikonya hoax, cyberbullying, distraksi, dan ketergantungan teknologi. Terjadinya hoax, kita dapat banyak berita hoax dan juga cyberbullying dan masih banyak lagi. Bagaimana seharusnya kita menggunakan komputer atau teknologi ini agar memberikan manfaat yang maksimal? Menggunakannya dengan cukup dan tidak bergantung dengan teknologi, misalnya tidak bergantung untuk menggantikan pekerjaan manusia. Dibuat list gitu untuk manage waktu gitu, supaya nggak kayak balance gitu, kapan istirahatnya, kapan ngerjainnya gitu. Manajemen waktu atau membuat jadwal apa aja nih yang mau kita kerjain tugasnya, supaya dengan begitu kita bisa mencari materi-materinya lebih cepat juga. Gunakan teknologi secara kritis, cek informasi, batasi pemakaian, dan optimalkan untuk belajar. Cek informasi, batasi pemakaian, dan optimalkan untuk belajar. Itu saja sih.